Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya mengajak mari kita semua mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang di batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk ke kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah tunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 28. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20 tentang menghidupi panggilan seorang murid untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pasal 28 ayat 16 sampai 20 dimulai dengan kembalinya ke-11 murid ke Galilea. Pertanyaannya, mengapa ia ke Galilea? Nampaknya ini mengingatkan kita kepada ucapan Tuhan Yesus sebelum kematiannya dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-32.
Dan dalam Injil Matius tidak mencatat cukup banyak cerita mengenai penampakan diri Tuhan kepada muridnya. Dan ceritanya di sini cukup ringkas. Namun, dusta mahkamah agama hanya Matiuslah yang melaporkan dan mencatatnya. Nampaknya dengan ini Matius mau menyatakan bahwa segala usaha orang Yahudi ternyata sia-sia saja dan menipu dirinya sendiri. Dan ini benar-benar menunjuk kepada kebodohan mereka dan tidak mau bertobat kepada Tuhan Yesus. Di Galilea lah, kalau kita berbicara tentang kembali ke Galilea, di Galilea lah Kristus telah banyak menyatakan mujizat-mujizatnya, dan ia juga telah ditolak di sana. Dan disinilah ia telah memanggil murid-muridnya untuk mengadakan konsolidasi dan memberi kepada mereka suatu pesan amanat penting, yaitu amanat agung Tuhan untuk mengabarkan Injil itu. Kabar bahagia, kabar sukacita bahwa Kristus telah menang. Tujuan pemberitaan Injil ini adalah untuk memuridkan mereka yang akan menaati semua perintah Kristus. Inilah satu-satunya perintah langsung dalam ayat ini. Kristus tidak bermaksud bahwa penginjilan dan kesaksian para utusan gerejani yang hidup di saat ini hanya menghasilkan keputusan untuk bertobat. Mengabarkan Injil jangan diarahkan hanya untuk memperbanyak jumlah anggota gereja, tetapi untuk memuridkan mereka yang bersedia memisahkan diri dari dunia ini, menaati perintah-perintah Kristus, serta mengikut Dia dengan segenap hati, pikiran, dan kehendak mereka. Injil yang diberitakan haruslah berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Janji penerimaan karunia Roh Kudus dan nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini sambil menantikan kedatangan Kristus dari sorga. Yang perlu diperhatikan bahwa Kristus memerintahkan kita untuk memusatkan perhatian pada menjangkau pria dan wanita yang terhilang, dan bukan untuk mengkristenkan masyarakat atau menguasai dunia ini. Orang yang percaya harus meninggalkan sistem dunia yang jahat ini serta memisahkan diri dari kebejatannya. Yang dimaksud dengan memisahkan diri dari kebejatan adalah Allah memerintahkan orang percaya untuk memisahkan diri dari sistem dunia yang bejat dan dari tindakan kompromi yang tidak kudus, dari orang-orang dalam jemaat yang berbuat dosa dan menolak untuk bertobat, dari guru atau jemaat dan kepercayaan yang palsu yang mengajarkan teologi yang salah dan menyangkal kebenaran Alkitabiah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini perintah yang sama diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada muridnya dan berlaku juga bagi kita umat Tuhan hari ini dalam rangka melanjutkan tugasnya setelah Tuhan kembali ke sorga. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk pergilah. Orang percaya harus keluar, tidak hanya di dalam atau di tempat saja. Kita sering sibuk dengan urusannya di dalam tubuh gereja dan tidak melihat keluar. Gereja ada hari ini untuk pergi keluar dari dalam dirinya menuju dunia yang membutuhkan keselamatan, supaya banyak orang mendengar dan diselamatkan. Kemudian Tuhan juga menginginkan kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Inilah sentral berita Injil Matius. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti pertama-tama memutuskan untuk mengikut Yesus, lalu mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kemudian belajar cara Tuhan Yesus melayani dan mengimitasi, meniru, mengikuti, meneladani hidup dan karakter seperti Tuhan Yesus. Dilakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa meregenerasikan murid-murid lainnya untuk memberkati banyak orang dan memberitakan nama Yesus. Berikutnya, Tuhan menginginkan kita untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan adalah cap atau meterai
atau tanda yang sah jika seseorang bersedia menjadi murid Yesus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anaknya dan ahli warisnya. Dan yang terakhir, sebagai murid yang mengabarkan Injil, Tuhan Yesus juga meminta para muridnya, termasuk kita yang hidup hari ini, untuk mengajar. Haruslah mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Persis yang diteladankan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya semangat menghidupi panggilan seorang murid untuk mengabarkan Injil tetap menyala dan berkobar di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali tentang menghidupi panggilan seorang murid untuk mengabarkan Injil. Kiranya semangat penginjilan yang diperintahkan Tuhan tetap berkobar, tetap menyala, dan tetap semangat ada di dalam hidup kami semua jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.